Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa NU online yang saya hormati, saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita lanjutkan ngaji kita kitab Lubabul Hadis. Kemarin masih kita bahas baru sedikit dari hadis yang pertama dalam bab awal, babul awal. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keseluruhannya kemarin adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya Ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin. Ya, kesimpulannya bahwa kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam di majelis ilmi, walaupun kamu tidak menyentuh pulpen apalagi menulis, maksudnya juga tidak menulis satu huruf pun, itu masih lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 budak. Nah, kemarin sudah sampai situ. Yang nomor 2, wa nadharuka ila wajhil alimi, lan ningaline sira ila wajhil alimi maring wajahe wong alim. Kalau ini kita sampaikan, kemarin sudah kita sampaikan bahwa alim di sini adalah orang yang memiliki, dalam konotasi ini adalah orang-orang yang banyak ilmunya, ilmu agamanya, khususnya yang dimaksudkan di sini telah memiliki ilmu itu maksudnya ya secara pengetahuan, penghayatan dan pengamalannya, artinya yang seperti itu, sehingga khairun iku luweh bagus laka kanggo sira min alfi farosin, tinimbangane 1000 kuda perang, tasoddaqta kang sedekah sira biha kelawan kuda perang mau, 1000 kuda perang mau fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi juga begitu memandang saja kepada wajahnya orang alim itu lebih baik, artinya bernilai luar biasa. Mengapa? Karena dengan orang yang kalau ilmunya sudah masuk betul, khususnya ilmu agama dalam pengertian yang tadi, pengetahuan, penghayatan dan pengamalannya, artinya sudah menjadi inherent jenenge, sudah menjadi dirinya, bukan sekedar hafalannya ya, tetapi sudah menjadi dirinya, sudah itu menimbulkan aura ya, ada auranya, aura ilmu, nurul ilmi. Lah nur ilmi ini akan sangat berpengaruh kepada orang yang melihatnya saja. Melihatnya saja sudah nanti akan ada perubahan, akan terjadi transferensi, akan terjadi transfer sirul ilmi, barokahnya ilmu itu kepada orang tersebut. Sehingga sangat bagus. Dengan catatan yang memandang itu dengan hati yang bagus dan menerima. Dengan hati mahabbah khususnya, cinta. Nah, itu nanti akan sambung sehingga akan menimbulkan gerakan, akan menimbulkan satu perubahan sikap dengan luar biasa. Dan ini seperti saya menyebutnya, saya pernah menulis namanya virus qudsi, virus suci, kayak virus. Jadi akan menyentuh atau apa nanti akan ada pengaruhnya. Melihat pun ini juga akan ada pengaruhnya. Bisa nulari, bisa menularkan kebaikan pada orang yang memandangnya. Karena tadi ada cahayanya, ada nurnya. Kalau dalam bahasa teknik ada sinyal. Kemudian sinyal itu yang akan mempengaruhi hati kita sehingga kita akan berubah menjadi baik.
Wa salamuka alal alimi, lan salam siro, ucapan selamat atau uluk salam siro alal alimi ing atase wong alim iku khairun, luwih bagus laka kanggo siro min ibadati alfi sanatin tinimbangane ibadah 1000 tahun. Alfi sanatin nggih ya 1000 tahun ya, masyaallah. Jadi luar biasa. Jadi ini tadi penjelasannya seperti itu. Ketika seorang alim itu memberikan respon yang bagus, ucapan selamat dan doa, kalau kita mengucapkan selamat, kemudian dia membalas salam kita dengan doa juga, itu akan terpancar tadi, akan terpancar aura atau cahaya atau sinyal dari orang alim tadi, sinyal ilmunya bukan hanya sinyal pribadinya ya, tetapi sinyal ilmu akan bergerak menuju ke diri kita, dan itu akan bisa merubah karakter kita, merubah ruhani kita, yang sehingga nilainya dalam hal merubah akhlak ini bernilai lebih baik daripada ibadah 1000 tahun tadi. Ibadah sendiri itu belum tentu bisa merubah ini, karena ibadah itu kan dari dalam diri kita. Apalagi sedekah materi barang itu nilainya banyak orang bisa melakukan walaupun tidak dengan iman, dengan nilai baik, itu banyak. Tapi kalau ini tadi, itu karena energinya, ilmunya orang yang alim tadi beneran, ya, maka itu akan bisa gitu merubah ruhani kita, merubah kepribadian kita, merubah akhlak kita, yang dampaknya bisa lebih besar daripada dampak ibadah 1000 tahun ini tadi. Sehingga disebutkannya khairun itu artinya lebih baik, bukan pahala, bukan apa, tapi adalah akibat yang ditimbulkannya luar biasa ini. Sehingga Rasulullah itu ada memerintahkan supaya kita alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna ma yuhyil qalbal maita binuril hikmati kama yuhyil ardal maitata bima ilmator. Nah, seperti itu. Jadi dalam sebuah hadis lain disebutkan kita ini diperintah untuk selalu duduk-duduk dengan orang yang alim dan ahli hikmah. Karena apa? Karena hatinya manusia itu Allah akan menghidupkan hati orang itu, hati yang mati, hati yang tertidur, itu dengan nur hikmah tadi, bahasa kita dari sinyal atau cahaya ilmu tadi. Ya, ilmu itu kalau sudah mengkristal namanya hikmah. Nah, kalau sudah menjadi hikmah ini ada auranya, ada sinyalnya. Kalau itu sinyal itu mengena pada hati kita, maka sinyal itu akan bisa merubah hati kita. Padha karo ngecas ya. Sama dengan ngecas tapi tanpa kabel ini apa? Nek tanpa kabel jenenge apa ini? Online ya apa jenenge itu? Apa namanya istilahnya yang tanpa kabel itu? Wireless atau apa satunya? Bisa Bluetooth, bisa apa tekniknya Bluetooth, maksudnya yang perubahan sinyal, perubahan jaringan lah, pakai jaringan, tidak pakai jaringan fisik tapi pakai jaringan sinyal ini. Nah, ini bisa merubah luar biasa. Sehingga sebagaimana hati itu akan hidup, sebagaimana tanah yang mati karena kena hujan maka akan hidup. Seperti itu pula. Maka sering-sering mendengarkan kalamil hukama, dan juga bisa jadi dengan julusul ma'al ulama, alim itu. Ya, kriterianya alim itu yang mungkin yang perlu barangkali kok aku wis kok yo ndak, itu mungkin masalah alimnya tadi. Ada alim yang masyhur disebut alim, ada orang yang memang namanya alim juga, namanya ada apa itu, tapi yang maksud yang sebutkan saya tadi bahwa ilmunya itu sudah bahasa pendidikannya namanya kompeten betul. Kognitif, afektif, psikomotorik sudah masuk menjadi fun, menjadi seni dalam dirinya, itu baru terjadi yang namanya sinyal itu tadi. Ya, jamnya. Masih? Nggih. Diberitahu nanti dengan isyarat biar enggak merusak pemandangan. Nggih, jadi sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW juga menyatakan atau bersabda, faqihun wahidun, faqihun orang yang faham agama, maksudnya ini orang yang faham agama satu orang, mutawariun lagi berhati-hati dalam beragamanya, asyaddu lebih hebat ala syaitani menurut syaitan, bagi syaitan, kalau syaitan memusuhi orang manusia itu bebannya bagi setan itu lebih hebat min alfi abidin daripada 1000 ahli ibadah. Mujtahidin yang sungguh-sungguh juga, jahilin tapi bodoh, waroin walaupun dia hati-hati. Tapi tidak ada tadi sinyal ilmunya rendah atau sedikit, isi kognitifnya tidak begitu banyak, tapi ibadahnya banyak, itu nilainya bisa 1000 kali. Seorang yang aura atau sinyal ilmiahnya lebih banyak, itu nilainya lebih berat bagi setan menghadapinya. Dayanya itu untuk ditakuti, untuk mendistruksi setan, itu lebih baik walau dari satu orang saja lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Walaupun juga orang ahli ibadah sungguh-sungguh, tetapi warok juga, tetapi ini menunjukkan bahwa tadi sinyal ilmiah nurul ilmi dengan sinyal ubudiyah nurul ibadah itu bandingannya sangat jauh. Jadi ada energi atau sinyal atau nur itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Itu ada di jenis-jenis sinyal atau nur ini. Dasarnya makhluk hidup itu sinyal namanya nur, ruhul hayat. Ruh hidup itu juga ada auranya. Semua tumbuhan, binatang juga ada. Kemudian yang membedakan dari yang semuanya tadi, di atas itu semua, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, manusia mungkin ketempatan namanya nurul ilmi atau ruh natikoh namanya. Itu di situ ada tempat cahaya ilmu. Kemudian nurul iman, cahaya iman yang paling dasar, cahaya iman, kemudian cahaya ibadah, kemudian cahaya ilmu. Nah, ini yang paling besar sinyalnya adalah cahaya ilmu itu. Sehingga orangnya sudah iman, sudah ibadahnya bagus, ilmunya banyak, ini tentu rangkep-rangkep. Cahayanya, sinyalnya ada biru, ada putih, ada mungkin kuning, hijau ya. Nah, ini akan rangkep-rangkep sampai nanti ada akhlak-akhlak itu juga punya sinyal, punya nur yang warna-warni sampai 7 warna itu. Tapi yang paling dasar 3 tadi, iman, ibadah, dan yang paling kuat adalah cahaya ilmu. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.